Poin pertama ingat, takutnya lupa nih. Yang harus di-align pertama apa? Identitas pemenang. Yang kedua, mindset pemenang. Cara ngelihatnya harus beda. Karena kalau cara pandangnya salah, gimana kita mau tampil sebagai pemenang. Ada orang ketika gagal dalam hidupnya. Ketika gagal, putus asa. Tapi ada ketika gagal, semakin perkasa. Beda ya. Sama-sama gagal. Satu putus asa, satu perkasa. Yang putus asa dia memandang kegagalan adalah akhir dari segalanya. Yang perkasa dia memandang kegagalan adalah awal untuk sesuatu yang baru, yang lebih baik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, saya terakhir kayaknya tahun lalu ya pernah ngisi sekali tahun lalu, ingat saya. Thank you Koditer, Kosuri ya, para leader pastor di sini atas kesempatannya saya. Kalau yang belum kenal, Fernando Conan, boleh panggil saya Pak Conan, Mas Conan, Bro Conan ya. Saya seorang trainer, saya seorang coach ya, saya seorang pembicara kalau di marketplace ya, tapi atas anugerah Tuhan. Kalau weekend juga memberitakan kebenaran ya, atas anugerah Tuhan. Nah ini temanya lagi bahas tentang iman ya, sebulan ini gitu ya. Wah ini penting ya, ini harus diingetin banget karena orang Kristen ya harus kuat secara iman. Karena kalau orang Kristen gak kuat secara iman, kekristenannya eman-eman atau sia-sia. Iman ini penting banget, iman, amin, aman, kan begitu patternnya. Iman, amin, aman. Kita belajar tentang beriman dalam ketidakpastian, kita belajar iman yang tidak tergoyahkan. Nah ini saya dikasih tema tentang iman yang mengalahkan dunia. Ya pastikan kita melangkah karena iman, kita pede karena iman, kita semangat karena iman. Saya memutuskan menikah karena iman ya. Waktu saya menikah itu juga lumayan struggle karena saya benar-benar perintis ya istilahnya ya. Ya bukan pewaris, perintis semua tuh start from zero ya. Makanya pas akhirnya menikah istri saya bilang begini, puji Tuhan akhirnya merit walaupun keadaan sempat morat-marit. Dan hidup harus ekstra irit-irit. Tapi ada sukacita dari Holy Spirit saudara. Ya menikah karena iman, percaya Tuhan pasti pelihara, provide punya dah. Ya iman ya. Kita pede karena iman, bukan karena talenta kita, karena iman gitu loh ya. Ya penting iman itu karena gini, orang Kristen sama non-Kristen itu dalam 3 hal harus mencolok berbeda. Pertama iman, kedua pengharapan, ketiga kasih ya. IPK-nya harus beda. Jangan sampai orang Kristen tapi kasih gak berasa. Yang berasa apa? Bitterness atau kepahitan. Pernah ngeliat pengkhotbah kepahitan? Ya mungkin Anda akan tahu dia kepahitan ketika Anda juga bergaul sama dia. Kaget, khotbah, kepahitan. Ya, melayani cuman minder. Ya, cuman takut sama masa depan. Nah ini imannya bagaimana ini? Ya, melayani satu hal, cuman pelayanannya lahir dari imannya kepada Tuhan enggak? Iman yang sejati bukan sebentar hidup lalu mati. Iman yang sejati bukan bicara aktivitas, tapi konektivitas. Hubungan nih kita sama Tuhan. Ya, amin saudara. Nah ini jadi kalau suka judul khotbah judulnya iman pemenang ya. Jangan sampai kita orang Kristen sama kekhawatiran kalah, sama ketakutan kalah, sama situasi hidup kalah. Loh, kan kita pemenang ya. Ini ayat yang mendasari awal dulu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, 1 Yohanes 5 ayat 4, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Semua yang lahir dari Allah, semua ini kalau baca di ayat satunya. Semua ini bicara orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Dia lahir dari Allah. Ya, jadi siapa yang percaya ya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Dan orang yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Dia bisa menang, orang pada khawatir kita menang loh. Ini iman pemenang bukan bicara orang yang kelihatannya sombong, so jago, so kuat, bukan. Rendah hati, humble but incredible. Humble but incredible. Dalam hidup dia bakal unstoppable. Ada orang yang incredible tapi gak humble. Akhirnya bikin sebel ini. Cenderung kebebel kalau kita lihat ini. Bukan mengalami terobosan rohani, makin kesini makin sombong rohani loh. Terobosan rohani bukan bicara berapa lama ikut Tuhan. Ada orang sekian lama ikut Tuhan jadi sombong rohani kok.
Kan bisa berasa ya. Orang sombong berasa lah gitu. Apalagi kita yang lebih muda berasa. Kita samperin kadang buang muka. Kita deketin kadang buang air. Begitu loh Pak. Ya kayaknya wah kurang nih ya. Nah ini mengalahkan dunia, yaitu yang lahir dari Allah itu bisa mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Maka kita membahas tentang iman, iman pemenang. Nah semua di sini kan percaya Yesus Tuhan kan? Percaya bahwa Yesus itu Kristus yang diurapi, juru selamat. Mesias kan percaya dong. Berarti semua kita di sini sudah punya iman pemenang. Cuman lucunya kenapa kita yang punya iman pemenang ini masih kalah aja dalam pertempuran di dunia ini. Katanya punya iman pemenang. Nah karena apa? Ada banyak hal yang harus kita selaraskan. Makanya iman bukan dibekukan. Iman itu dilakukan. Dilakukan. Ada tindakan-tindakan berbeda yang harusnya kita selaraskan karena kita punya iman pemenang. Ya, ada 4 hal kita akan belajar yang harus kita selaraskan karena tidak otomatis harus disadari. Ya, yang pertama iman nih, ini yang diselaraskan iman pemenang. Yang pertama, sadari Anda punya identitas pemenang. Identitinya ini karena ada orang sudah salah di identitas, akhirnya hancur di mentalitas. Salah di identitas. Bukannya merendahkan hati, bukan rendah hati tapi rendah diri. Aduh Pak, saya dulu bukan siapa-siapa, tapi sekarang siapa-siapa juga bukan tuh. Diskon diri. Diskon diri. Merendahkan diri terhadap Tuhan. Tapi ada kita dalam hidup rendah diri. Ya. Bermasalah padahal ketika Anda presentasi 3 kali dan gagal. Jangan minder ya. Yang gagal itu doing. Bukan being. Ada doing, ada being. Yang gagal itu ya tindakan presentasinya ini harus diimprove. Tapi jangan sampai aku orang gagal. Bisa gak nextnya presentasi keempat berhasil? Sangat bisa dengan catatan tetap berdoa, tetap berserah dan improve apa yang salah, apa yang membuat ini ditolak. Bisa gak yang berikutnya gagal lagi? Sangat bisa kalau salah di identitas. Kayaknya memang bukan ini deh, aku gak terpanggil untuk jadi berhasil deh. Aku gak kayak si A, si B. Akhirnya sibuk compare. Abis compare, jiper gitu kan. Orang kalau ada masalah di identity. Lihat 3 hal ini. Pertama, self pity. Self pity. Mengasihani diri. Keadaan jelek direspon jelek. Self pity. Kalau udah self pity udah deh. Dia akan playing victim. Dia akan membuat yang namanya victim story. Cerita korban. Cerita korban ada 3 ciri khas. Jadi Anda tahu nih kalau ada 3 unsur ini terpenuhi ya. Kemungkinan itu cerita korban. Yang pertama, ceritanya tidak komplit. Biasanya ceritanya gak komplit punya tuh. Nih parah banget parah deh. Nih gue tunjukin nih chatannya. Itu biasa udah di-delete beberapa tuh. Sehingga yang dikirim itu sudah yang sangat memang tepat sama ceritanya itu. Oh iya parah banget, iya kan? Yang pertama ceritanya tidak komplit. Biasanya gak utuh punya. Ya. Orang ke kantor ya jam kerja berapa jam sih? Yang di sini kerja kantor jam kerja berapa jam sih? 8 jam. 8 jam. 8 jam bukan jam kerja, itu jam kantor. Apakah Anda benar-benar jam kerja itu di mana Anda bekerja? Apakah Anda bekerja 8 jam? Belum tentu. Anda berkantor mungkin 8 jam kantor. Anda bekerja kan ntar tiktokan. Ntar di kantor ngelakuin yang lain. Ya. Masuk jam 9, datang setengah 11, datang ngerujak dulu, catokan dulu. Ya. Akhirnya istirahat, balik telat. Lalu gak taunya target deadline dimajuin harus kelar dan bos ngeliat di CCTV akhirnya dia harus lembur sampai selesai gak dibayar. Kalau dia cerita ke orang parah banget bos gue kerja sampai jam 11 malam gila gak dibayar. Dia gak mau gitu. Waduh bos gue tau gak, gue ya datang telat banget masuk jam 8, gue baru masuk setengah 11 lewat loh, hampir jam 11 dah. Gue ngerujak dulu lagi, mana gue catokan, istirahat, gue masuk telat tuh setengah 2 lewat 5. Gue disuruh lembur gak dibayar. Orang bilang apa? Ya pantas lah. Oke mengeluh lagi. Cerita victim itu biasa gak komplit ceritanya. Yang kedua, ciri-cirinya. Yang pertama itu gak komplit, gak utuh. Yang kedua, saya menderita. Saya menderita. Saya menderita. Yang kedua, yang ketiga, dia jahat. Nah itu, 3 itu.
perusahaan jahat, bos jahat. Semua jahat lah kecuali dirinya pokoknya. Semua nggak adil kecuali dirinya. Ya. Nah hati-hati, cerita korban itu kadang kita tanpa sadar kita ngelakuin tanpa sadar loh. Jangan cerita korban dong. Ya. Identity, kalau jelek di identity, itu kelihatannya 3. Yang pertama self pity bukan main. Yang kedua insecurity bukan main. Insecurity. Tadi compare. Ngebandingin. Abis comparing, complaining. Abis itu planning, takut sendiri dia. Ya. Insecurity. Yang ketiga mediocrity. Tahu mediocrity, mediocre. Gitu-gitu aja. Hanya itu, hanya begitu, cuman di situ dan hobinya menggerutu. Bukannya lakukan sesuatu. Iya, di masa depan sangat tidak bermutu. Benar. Biasanya model begitu pala batu. Biasanya. Iya. Mediocre gitu loh. Jadi kepala bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Itu bukan bicara diangkat instan kalau kita gak ngapa-ngapain. Yes, ada elemen yang Tuhan lakukan tanpa. Cuman ada hal yang kita harus lakukan sebagai bagian tanggung jawab. Bagian tanggung jawab kita. Inspirasinya apa kalau kita tidur-tidur lalu dipromosikan? Apa yang menginspirasikan orang? Ketika kita santai-santai, datang telat, gak excellent-excellent amat. Cuman Tuhan angkat loh. Tuhan gak mau kita dipermalukan. Ya, akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Identitas. Ini ayat yang bagus banget ya. Di Roma 8:37 ya, kita tahu di ayat 35-nya. Dibilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Gak ada yang bisa meng-cancel rasa cintanya Tuhan kepada kita. Gak ada yang bisa meng-cancel itu. Apapun itu. Ya, penderitaan apapun itu gak bisa memisahkan, meng-cancel kasih Tuhan dalam hidup orang percaya. Bahkan tetapi dalam semuanya itu, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Identitas kita bukan hanya pemenang nih, lebih dari pemenang, ya. Kita lebih dari pemenang bukan bicara dari bangkrut, berhasil. Dari sakit, sembuh, bukan bicara itu. Lebih dari pemenang bicara karena kita segitu dikasihinya sama Tuhan, saudara. Dengan kasih yang begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi. Makanya kata Paulus, aku berdoa supaya kamu bisa memahami kasihnya Tuhan yang melampaui segala akal. Saya berdoa kamu tuh bisa ngerti kasih Tuhan yang begitu dalam, lebar, tinggi, panjang. Menyertai, menaungi hidup kita loh ini. Ya. Makanya ketika kita bersama Tuhan, kita punya iman pemenang. Nah kita harus selaraskan yang pertama, kita harus bangun yang namanya identitas pemenang. Self-image. Gambar diri, kalau Anda ikut seminar RTS, Raising the Standard, itu pelajaran basic yang orang dapat di kuliah di SMA biasanya. Pilar Raising the Standard, pilar nomor 1 kan gambar diri. Nah orang udah pernah belajar. Bahkan udah jadi panitia di retret berikutnya loh. Jadi udah gak tertarik lagi. Ya udah khotbah kok gambar diri lagi. Lah pertanyaannya, diri kita yang sekarang bener gak menggambarkan orang yang punya gambar diri yang utuh? Atau gak banyak mindernya? Tahu ya, ada namanya self confidence, ada yang namanya self worth. Ada yang namanya kepercayaan diri, ada yang namanya keberhargaan diri. Kepercayaan diri tentu Anda punya pengalaman, Anda pede. Anda punya skill, Anda pede. Cuman ketika gak ada pengalaman, gak ada skill, Anda tetap merasa berharga gak? Keberhargaan diri. Bagaimana Tuhan melihat kita. Kalau gambar dirinya sudah pulih, benar-benar pulih, Anda berbeda. Anda gak kemakan diomongin orang, sebel, kepahitan, bales omongin, kuciwa, ya dendam, akar pahit. Ini udah salah di gambar diri. Wadahnya itu gambar diri yang sehat, healthy self-image. Dibilang begini, yang bodoh, yang lemah, yang dunia bilang lemah, yang dunia bilang bodoh, ya. Ada yang suka merasa bodoh di sini, aduh aku bodoh nih. Saya suka kadang merasa aduh bodoh nih, ya bodoh nih. Tapi saya percaya, saya yang bodoh begitu bisa pakai. Ya, lu zaman dulu bodohnya bukan main. Saya SD tuh 8 tahun, lama kan? Kelas 3 2 tahun, kelas 4 2 tahun alias gak naik kelas. SD 8 tahun, kelas 3 gak naik, kelas 4 gak naik. Teman saya bercandain, lu setahun lagi bertahan di SD, wajib belajar udah kelar loh.
Kan wajib belajar 9 tahun kan, SD 8 tahun. Saya pikir gila namanya Conan bodoh banget nih. Om tante saya juga waduh bodoh ya. Tapi saya lulusan matematika murni dari Jerman loh. Matematika dari Jerman. Saya pikir wah kok dulu bisa bodoh ya. Mama saya masih nyimpen tuh raport. Saya cek, bener kebakaran semua. Termasuk PPKN dan agama saat itu. Berarti pas SD saya ditolak Tuhan dan manusia itu. PPKN merah, agama merah. Apa yang bodoh bagi dunia? Ya, dipilih Tuhan loh. Dipilih Tuhan. Apa yang lemah bagi dunia? Dipilih Tuhan. Apa yang hina bagi dunia? Yang gak dipandang. Ya, yang gak dipandang. Ya kita mau model tinggi 162, ya gagah kagak. Pembicara, cuman potongannya kayak bukan potongan pembicara, potongan asisten pembicara. Saya ngajar di perusahaan farmasi terkenal lah di Cikarang pabriknya. Tim saya 2 perempuan gak bisa nyetir, saya nyetir dong. Wah udah kasep lah pakai batik lengan panjang keren gitu ya. Set. Ya. Ketemu security-nya kan, Pak ini mau parkir gimana ya? Dia nanya begini loh, Bapak cuma mau ngedrop atau Bapak nunggu gitu. Dia pikir kita tukang Grab ya. Oh bukan saya yang nanti saya sebutin nama senior manager. Wah kaget ya. Ya, yang dianggap hina, Tuhan pilih untuk mempermalukan malu sendiri dia, malu sendiri. Aduh, ya maaf Pak, ya Pak, ini beda-beda ya. Saya juga gak enak, kadang sebenarnya sih tidak harus ya kalau ke gereja ada mobil VIP untuk pembicara ya saya gak harus lah. Cuma kadang kala kan dikasih ngajar, saya ngisi di gereja gitu kan, di satu gereja gitu. Ya, gereja lumayan lah ya size-nya gitu ya. Pas saya ngisi di sana, kan saya dikasih tahu kan ada ininya nih, pelangnya nih. Oh berarti kan saya, ada pelangnya. Dan saya lihat itu, pas saya lewat, saya lihat. Itu pelangnya kan. Saya panggil security dong, Pak sorry mau parkir. Dia bilang, gak boleh. Kan saya pakai kaos aja kan, jasnya kan di belakang. Gak boleh Pak buat pembicara. Kan saya gak enak ya kalau saya mau bicara. Oh iya, kan dia lihat dong, saya kan ada pelangnya ini. Saya kan punya itunya kan. Ada plat nomornya itu ada ya. Kenapa orang ngeliat visual udah langsung dihina sih. Iya kadang orang begitu. Gak bisa Pak itu buat pembicara. Oh iya teman biasanya suruh sini. Gak bisa Pak buat pembicara. Kan saya gak enak kalau ngotot kan. Ya udah di situ Pak. Ya udah saya situ. Ya saya telepon ininya. Ini saya di mana? Pak di mana kok belum ada? Iya kata security gak boleh. Loh dia nyamperin dia. Ya saya sih gak apa-apa. Maksudnya gak harus juga. Cuman kan pas ada saya mau langsung parkir aja begitu. Kadang-kala kita dihina, di underestimate, gak dianggap. Jangan baper. Jangan jadi marah. Ya, jangan jadi kayak dunia. Ya ngamuk marah belum tahu saya siapa. Saya anak Allah. Wah masa begitu. Ya, jangan malah mempermalukan diri sendiri. Jangan. Ya. Iya. Lebih dari karena kita orang yang dikasih Tuhan. Efes 2:10. Ya tadi apa? Yang bodoh, yang lemah, yang hina, yang gak berarti, yang dianggap gak ada artinya di orang. Tuhan pilih loh. Tuhan pilih. Ya, tapi gak berdiri harus pulih. Ya, bagaimana? Jangan tunggu orang like kontenmu. Like dirimu baru Anda like sama dirimu ya. Ya, self love-nya harus punya. Nah, Efesus 2:10 dibilang apa? Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Pertama harus sadar kita punya identitas pemenang. Kita orang yang kita anak Allah. Kita dikasihi Allah. Kita dikasihi sama Yesus sebegitunya. Yesus sayang sama saudara dan saya sebegitunya. Amin saudara. Bilang kiri kanan lagi, Yesus sayang kamu sebegitunya. Kasih tahu. Ya, Yesus sayang kamu sebegitunya. Identitas pemenang. Ya jangan sampai identitas saya gagal, saya nggak becus, saya gaptek, saya wah salahnya di being semua. Ya, karena dia bilang saya gaptek, seumur hidup dia nggak pernah upgrade untuk bisa menguasai teknologi. Gara-gara identitasnya saya orang gaptek. Padahal gaptek enggak, itu masalah sudah belajar atau belum. Ya. Yang berikutnya. Yang pertama identity pemenang, yang kedua mindset pemenang. Dia align nih mindsetnya harus mindset pemenang. Iman pemenang, terekspresi identitas pemenang. Yang kedua mindset pemenang. Mindset pemenang. Ya. Kita gini, orang sering sudah menciptakan kekalahan sejak di pikiran. Menciptakan penderitaan sejak di pikiran loh. Menciptakan penderitaan, kekalahan, kepesimisan sejak di pikiran ini. Mindset ini aset.
Orang segitunya jaga mobilnya, segitunya jaga motornya, segitunya jaga handphonenya. Kok mindset gak segitunya dijaga sih? Mindset itu aset. Ya. Anda punya banyak aset, tapi gak jaga mindset, terpleset. Terpleset. Aset ini, mindset ini aset loh. Mindset, ya klasik lah Roma 12 ayat 2. Harus diperbaharui, mindset ini harus diperbaharui. Ya. Cara berpikirnya ini harus berbeda. Yang bikin orang menderita bukan peristiwanya. Yang bikin orang menderita cara dia berpikir terhadap peristiwa itu. Yang bikin dia menderita gak karu-karuan. Cara berpikirnya salah. Ya. Mindset bicara dua aja. Yang pertama adalah perspektif pikiranmu. Bagaimana kita memandang sesuatu. Ya. Ada orang semangatnya kehadang lewat dia punya cara pandang, perspektif pikiran. Perspektif, bagaimana kita ngelihat sesuatu. Masalahnya dari pikiran berubah jadi keyakinan, belief. Belief ini. Awalnya dia pikir dia bodoh, dia pikir dia bodoh, dia pikir dia bodoh, sampai dia yakin dia bodoh. Dari dia pikir dia bodoh, sampai dia yakin dia bodoh. Sampai bodohnya meyakinkan loh, bayangin. Gua bodoh. Gue bodoh sampai orang, oh ya udah lupa ya, udah ya kan. Iya gue bodoh, ya udahlah, yakin benar dia. Ya. Cara berpikir ini, bacaan, tontonan. Saya punya 900 buku loh di rumah. Ya. Buku-buku sekuler, motivasi, ya bikin kita jadi positif. Cuman firman Tuhan bikin kita jadi merdeka. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih firman Tuhan kan. Makanya ketika benih ditabur, jangan pada kabur. Bukan raganya, pikiran dan fokusnya. Ketika benih ditabur, jangan kabur. Nanti kalau ada masalah, pada hancur lebur. Pikiran harus ditabur, firman ini. Pikiran. Ada orang dengar firman, bosan, ada loh. Di sini baik, saya dikasih waktu sama Ko Abi 40 menit ya. 40 menit kan, durasi 40 menit. Boleh offset 5 menit. Boleh tuh, bahaya banget. Ada gereja-gereja yang waduh, 35 ya pastor. 30 ya, ada yang kayak masih pandemi, 25 loh, gak bisa kurang loh. 25 ya kan, 25 pastor. Udah 25, WL-nya mengalir banget, diambil lagi 3 menit loh. Tinggal 22 saya. Saya sampai gak kenalan di awal. Saya sampai gak kenalan, sayang 3 menit ya mendingan bagiin aja. Ya jemaat mah makin dikurangin mungkin seneng-seneng aja. Cuman mau ngajar apa 22 menit itu terlalu kompak banget. Mau ngupas apa. Ya, ada orang dengar firman tuh bosen. 25 menitnya berasa panjang. Duh panjang banget nih. Kayak gak udah-udah gitu. Apalagi ini 40 menit nih. Gak tahu nih Anda berasanya kayak gak udah-udah nih. Dengar gundah. Pengen cepet udah. Tidak terasa indah gitu. Aduh, gak udah-udah nih. Ini muka-muka mundur 5 menit nih kayaknya gitu. Ada yang bosen. Cuman di sini kayak enggak lah. Ya kan. Anda harus punya hati yang haus dan lapar. Ya tapi Kosuri ini kalau dari wajah-wajahnya sorry nih. Ini enggak haus dan lapar. Tapi kehausan dan kelaparan. Bagus. Tingkat yang lebih itu. Bagus. Iya. Ya harus haus dan lapar lah. Harus haus dan lapar. Ini gereja 2 jam paling ibadah. Ya, masih ada 22 jam di hari ini. Jadi jangan ngelakuin hal lain di luar ibadah, di jam ibadah. Masih ada 22 jam lain kok. Kalau Anda lihat saya tadi lagi muji apa saya misalnya buka handphone. Nih yang khotbah pasti tahu. Seringkali hikmat Tuhan muncul pas lagi pujian penyembahan mau naik mimbar tuh. Aduh bisa lupa saya harus catat itu. Itu gerakan bukan balas WA, itu nyatetin kucuran hikmat-hikmat Tuhan di menit-menit akhir, betul gak? Ya, catat. Ya catat. Ya buat disampaikan. Iya. Jadi penting banget jangan sampai siapapun yang khotbah ya di jam ibadah Anda sambi dengan hal yang gak ada hubungannya. Masih ada jam yang lain. Ya, pikiran ini penting sekali. Pikiran kita. Dari pikiran lahir yang namanya keyakinan. Belief. Yang pertama perspektif. Cara kita memandang sesuatu. Karena cara pandang salah, mood bermasalah. Ada orang dievaluasi sensi. Ada orang dievaluasi terima kasih. Beda ya, sama-sama dievaluasi ya. Yang satu karena cara pandangnya beda. Ya.
Kalau yang terima kasih dia memandang kritikan adalah masukan untuk perbaikan. Terima kasih Pak udah kasih kritikan. Tapi kalau yang sensi dia memandang kritikan bukan masukan. Dia memandang kritikan adalah tusukan. Kalau dia memandang kritikan adalah tusukan, habis dapat kritikan langsung kerasukan. Ada yang begitu. Pernah ngeliat ke orang begitu? Sampai kita nyesel kasih kritikan. Jadi ribut sampai sekarang. Ya, padahal kita perlu dikasih tahu. Kita ada yang masih belum tepat yang kadang-kala orang ngeh kita enggak. Nih maaf contohnya ekstrim nih. Orang yang bau ketek ya. Dia enggak sadar dia bau ketek loh. Siapa yang sadar? Satu dunia kecuali dia doang. Dia mah gak sadar. Orang ngomong-ngomong dia napas pakai mulut udah. Ya kan. Kagak tahan. Cuman kan gak enak negornya. Langsung kasih ini gak enak juga ya kan. Deodoran gak enak juga. Gak enak juga. Akhirnya kita berjalan dengan aroma yang gak enak. Saking gak ada. Banyak orang ya. Saking gak enak ini. Mau kasih masukan. Ibu punya teman yang seperti itu. Ini ketawanya seperti korban ini. Ya. Kadang-kala kita mau kasih masukan orang ya, padahal pelayan Tuhan. Kata-katanya apa ya? Takut kesinggung kan? Kata-katanya apa kita kemas sedemikian rupa. Apa kata-katanya supaya gak berasa gitu. Kita pilih-pilih akhirnya bener lu gak berasa. Akhirnya gak bertobat ya. Saking gak berasanya lagi ditegur itu. Ya, padahal jam terbang bikin Anda tambah pede. Cuman kritikan bikin Anda tambah maju loh. Perlu evaluasi supaya bisa improvisasi, improve. Ya, masukkan. Amin saudara. Ya, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Harus mau saling negor ya. Teguran itu penting. Dibilang kalau kamu menghindari didikan, ya, pengetahuan, teguran, nasihat, selalu mau bilang kamu akan mati. Teguran penting untuk kita bertumbuh. Ya. Nah, saya tinggal di 2 poin terakhir, boleh Pak, yang keyboard boleh dampingi. Ya, masih semangat? Poin pertama ingat, takutnya lupa nih. Yang harus di-align pertama apa? Identitas pemenang. Yang kedua, mindset pemenang. Cara ngelihatnya harus beda. Karena kalau cara pandangnya salah, gimana kita mau tampil sebagai pemenang. Ada orang ketika gagal dalam hidup ya. Ketika gagal putus asa. Tapi ada ketika gagal semakin perkasa. Beda ya. Sama-sama gagal. Satu putus asa, satu perkasa. Yang putus asa dia memandang kegagalan adalah akhir dari segalanya. Yang perkasa dia memandang kegagalan adalah awal untuk sesuatu yang baru, yang lebih baik. Dia bisa memandang kegagalan dengan benar, bahkan dari kegagalan dia bisa memetik 5 vitamin kegagalan loh. Vitamin A, B, C, D, E. Vitamin A ambil hikmahnya. Bukan ambil hati, ambil hikmah. Vitamin B, belajar lagi. Belajar lagi, mungkin gagal karena kurang belajar. Vitamin C, coba lagi, jangan kapok, nextnya bisa berhasil. Coba lagi. Vitamin D, disiplin lebih lagi. Mungkin gagal karena ada faktor disiplin. Ini X faktor ini disiplin. Ya. Vitamin E, evaluasi diri lebih lagi. Vitamin F ada gak? Kalau enggak fokus on God. Ya. Fokus nextnya, lebih fokus lagi. Pikiran. Mindset pemenang. Yang berikutnya, attitude pemenang ini. Jangan sampai kita punya attitude bucut. Tidak pacut. Ya. Attitude anak Tuhan nih loh. Orang tahu kita orang Kristen. Teman kita tahu kita orang Kristen. Saking taunya Minggu gak diajak pergi kita. Lagi pelayanan dia. Lagi ibadah jangan ajak pergi. Senin kita ajak berdosa lagi. Waduh begitu. Karena kalau Senin dia tahu kita gak Kristen. Minggu doang. Be a winner every day. Not every Sunday. Every day. Karena battle-nya kan every day, bukan every Sunday. Mungkin Sunday iblis pere kali gak diserang. Lagi kuat-kuatnya. WL nih para Lewi di sini. Waduh, bahwa hadirat Tuhannya dahsyat sekali. Tapi jangan sampai iblis, lu beraninya keroyokan lu. Tadi rumah lu gua habisin lu. Karena iblis tahu kalau di rumah kita buka Alkitab enggak, muji enggak, nyembah enggak, malah buka yang enggak, bayangin. Ya. Attitude, perilaku, ubah perilaku kalau mau laku. Banyak orang tidak laku karena jelek dia punya perilaku. Attitude, ya. Karakter lah. Jangan sampai kita punya karakter makin hari makin kayak monster. Tapi makin hari harus makin better. Suami-suami,
Ya, attitude. Tahu Matius 5 ayat 16. Biarlah perbuatan baikmu. Ya, dilihat semua orang. Semua orang jangan berpikir tuh orang Vietnam, orang Cina, bangsa-bangsa iya. Cuman termasuk orang-orang dekat loh. Jangan sampai orang dekat gak kebagian berkat. Berkat termasuk karakter kita kan. Karakter kita as a husband, as a wife, karakter. Makin hari makin kuat bukan makin kumat, karakter. Jangan sampai di luar sana sangat menjanjikan, pas masuk ke rumah sangat menjijikan. Di luar orang terkesima, pulang ke rumah orang trauma. Attitude, perilaku. Dengar ayat, minggu dengar ayat. Sehari-hari keluar bukan cuma ayat, tapi karakter dong. Karakter yang sesuai ayat dong, harus berubah dong. Itu yang bikin, wah istrimu diberkati, suamimu diberkati, anakmu diberkati. Mbakmu diberkati, punya ART pada, mbakmu diberkati. Ya, karena ada attitude kita yang menggambarkan, dibilang ini, biarlah harum Kristus ya menyebar. Tuhan pakai kita menjadi perantaran yang menyebarkan harumnya Kristus loh. Ya, karakter, attitude. Filipi 2 ya, ayat 15 yang B bilang, dibilang gini kan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Sehingga kamu harus berbeda dari angkatan yang bercela, yang bengkok hatinya ini. Kamu harus bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Cahaya yang ekstrim, di mana kehadiran kita tuh menginspirasi, bukan mengkontaminasi, menginspirasi, memotivasi, bahkan mentransformasi. Orang lihat ya, tapi butuh konsistensi. Bukan bagusnya tuh kadang-kadang. Kalau konsistensi, orang akan orang akan pay namanya atensi itu. Orang akan lihat bro, sejak lu pelayanan bro, sejak lu berjemaat di Rumah Harmoni bro, sejak lu jadi Kristen bro. Sorry nih, gue sebenarnya udah lama notice, cuman gue baru ngomong sekarang. Beda bro, gue diem-diem ngeliat, ada orang yang diem-diem merhatiin kita. Diem-diem merhatiin kita, diem-diem merhatiin kita. Dan gak semua orang lapor, dan mereka gak harus lapor. Gak semua orang lapor, thank you ya, gue terinspirasi sama hidup lo. Cuma karena kita suratan terbuka, banyak yang diam-diam lihat kita. Lihat kita bagus, gak semua orang lapor. Lihat kita jelek, juga gak semua orang lapor. Aneh Kristen begitu. Gak lapor dia. Ya. Nah ini kuncinya, sambil berpegang pada firman kehidupan. Gak semua orang Kristen yang ke gereja tiap minggu menjadikan firman Tuhan sebagai prinsip hidupnya loh. Dia ke gereja tiap minggu, cuman kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bayangin. Lu baik, gue lebih baik. Lu jahat, gue lebih jahat. Itu ayatnya di mana? Itu ayat di mana? Ayat di kitab Roma mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni, memberi, menolong orang. Dibilang kalau kita membantu orang, kita tahu bagaimana berbuat baik tapi gak melakukannya, itu pun pelanggaran kok. Ya, jangan tahan dirimu untuk berbuat baik bagi orang yang jelas dia sebenarnya bisa menerima itu. Jangan ditahan lah. Jadikan firman Tuhan tuh menjadi prinsip hidup kita. Kolose 3:23 itu bukan ayat yang tersembunyi yang gak pernah dikhotbahkan terus loh. Cuma berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan yang punya iman pemenang, pas ke gereja benar-benar dia melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Gak banyak, yang banyak melakukan dengan setengah hati banyak. Sesuka hati banyak. Gak pakai hati, kerja gak pakai hati banyak juga. Yang Tuhan bilang apapun yang kamu perbuat, apapun artinya. Suka gak suka, hobi gak hobi, passion gak passion, dibayar gak dibayar. Lakukan itu semua dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi Tuhanmu. Ya. Di sini penting attitude kita harus selaras, sepadan sama firman Tuhan saudara. Dan gak semua orang yang ke gereja tiap minggu, bahkan melayani tiap minggu, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan prinsip hidupnya dalam berumah tangga loh. Ada istri ngeliat suaminya yang Kristen banget, gak melihat
dia seperti Kristus. Tapi seperti Chris John ini, kok mukul, ya kan mukul. Iya, ya petinju gitu. Iya kan, ini ya sembarangan memukul, ini petinju sembarangan memukul. Ya. Terakhir, ini network pemenang. Ya, network pemenang. Network pemenang, sebagai yang punya iman pemenang. Network pemenang pertama bicara, Anda harus membangun hubungan baik sama semua orang. Ya kan, kasihilah semua orang kan. Kasihilah semua orang kan. Berbuat baiklah kepada semua orang kan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Ya. Jangan pernah remehkan orang, jangan pernah rendahkan orang. Kita gak pernah tahu dia bisa jadi apa, jadi siapa, gak pernah tahu loh. Ya. Jangan karena kita lebih dari dia saat ini, kita belagu sama dia. Ya, kita gak tahu. Berbuat baik, bangun hubungan baik sama orang. Bangun hubungan baik sama orang. Tapi lebih dari itu, kepada saudara seiman. Ada lingkar satu, orang-orang yang cinta Tuhan yang Anda harus terhubung. Terhubung. Ya. Anda lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel sangat terhubung dengan mereka. Daniel berbuat baik sama semua orang. Sangat terhubung ya dengan orang-orang seiman ini. Satu kali di Daniel 2, Daniel bilang seperti ini. Ya, jadi dia itu harus menafsirkan mimpi sang raja. Lalu dia izin mau pulang dulu dan dia nyamperin Sadrak, Mesak, Abednego. Tolonglah bersyafaat untukku, biar mohonlah belas kasihan Tuhan supaya aku bisa menafsirkan mimpi-mimpi itu. Ya, ada orang-orang yang kita tahu doa orang benar kuat kuasanya. Ya, kita nggak sok kuat pada dalamnya rapuh ya. Harus punya orang-orang yang begini nih. Ya, fellowship rohani, fellowship secara rohani. Dibilang kita yang duduk diri berjalan sama orang-orang yang cinta firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan. Dibilang kita gak akan layu daunnya. Kita akan tetap berbuah pada musimnya. Amin saudara. Ya network pemenang. Kalau dirangkum saudara. Nah ini. Seorang yang punya iman pemenang. Harusnya terpancar dari 4 hal ini. Dia punya identitas pemenang. Ya. Dia punya mindset pemenang. Bagaimana dia memandang situasi dalam hidupnya. Ya, dia tahu kegagalan itu event, masalah-masalah besar Tuhan bisa pakai untuk mengendorse dirinya loh. Goliat itu penentu di mana ada accelerate dalam hidupnya Daud. Tanpa Goliat mungkin karirnya ya naik cuma pelan aja, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Karena ada Goliat itu benar-benar membuat Tuhan mengendorse Daud di situ. Masalah segitu besar, Daud segitu kecil, tidak berarti dihina, tidak dipandang. Tuhan pakai untuk menunjukkan. Beda levelnya, beda saudara. Ya, identity pemenang, mindset pemenang, cara pandang. Ya, ini masa challenging saudara. Tapi fokusnya bukan ke bencana, fokusnya ke Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana. Attitude pemenang, perilaku pemenang. Responmu, ketika ada masalah responmu, perilaku, sikap. Sikap-sikap kita. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman prinsip hidup. Biar dibilang kita nggak cuma-cuma berlomba-lomba. Ya kenapa? Kita mencapai itu mahkota kehidupan. Dan yang penting network. Network pemenang nih. Ya, WL Singer boleh maju ke depan, saya segera selesai. Ya, network pemenang. Terhubung sama orang-orang yang menang. Berbuat baik sama semua orang. Kita orang yang sudah dimenangkan Tuhan dengan kasih Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang saudara. Ya. Anda lihatnya Yusuf. Yusuf itu pemenang saudara. Dia punya iman pemenang. Kita lihat identitasnya. Dia percaya. Tuhan dari mimpinya dia percaya. Tuhan punya rencana besar. Dia orang yang dipilih Tuhan. Dia percaya itu. Cara pandang dalam kehidupannya benar. Ya, sehingga tidak ada dendam, tidak ada mood yang jelek. Kalian merekakan untuk yang jahat, tapi Tuhan merekakan untuk kebaikan. Cara pandangnya benar. Attitude-nya, di mana dia bekerja, apa yang dia lakukan. Dia jadi kecintaan tuan-tuannya loh. Ya, ini model begini kalau di perusahaan model kayak Yusuf. Yang model yang kalau resign, owner sedih. Kenapa resign? What happened? Karena dia gak yakin ada orang yang mirip kayak Yusuf karakternya, attitude-nya. Tapi ada orang pas dia resign, owner bersuka cita loh. Wah puji Tuhan, kok baru resign sekarang sih? Doa saya 2 tahun lalu loh. Ada yang begitu karena dia punya attitude bucut.
sangat tidak patut. Ini, ya. Network, dia berbuat baik sama semua orang di penjara. Siapa juga kita lihat bagaimana dia melayani orang. Bahkan orang yang jahat sama dia tetap baik. Ya, amin saudara. Iman pemenang ya. Iman pemenang itu tadi bukan bicara kita kayak kuat, sok berani, sok jago. Bukan, humble. Humble, tenang, punya ketenangan, punya kerendahan hati, punya kebijaksanaan. Segala sesuatu boleh goncang, tapi iman kita tetap kencang. Amin saudara, karena kita tahu Tuhan nolong kita. Tuhan yang nolong kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang selalu ada buat kita. Tuhan tidak cuman menonton, tapi Tuhan menuntun setiap kita saudara. Itu iman yang membuat kita melangkah sebagai pemenang. Ya, saya lagi diberkatin banget sama lagu lama ini. Diberkati terus. Kita nyanyi sebentar lalu saya doa buat saudara ya. Ya, oke. Saya undang kita bangkit berdiri. Saudara diberkati Tuhan. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.